Saya minta Deddy Mulyadi dan Dhani Wiranata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan juga Ketua Umum Partai Gerindra jika mengetahui bagaimana elektabilitas dan kualitas kadernya, yaitu Bapak Ahmad Lutfi sebagai gubernur di Jawa Tengah yang hari ini menjadi bulan-bulanan warga Jawa Tengah imbas menaikkan opsen pajak, teman-teman ya. Saya yakin jika Bapak Ahmad Lutfi ini mencalonkan diri lagi nanti tidak akan terpilih, dan yang menjadi pertaruhannya adalah Partai Gerindra yang ada di Jawa Tengah, maka akan turun gitu ya. Sudah tidak percaya lagi ya teman-teman. Banyak warga Jawa Tengah yang menginginkan Bapak Ahmad Lutfi ini diganti dengan Kang Deddy Mulyadi, atau ya diturunkan saja diganti dengan Bapak Andika ya. Banyak yang menyesal telah memilih Bapak Ahmad Lutfi dan tidak memilih Bapak Andika pada saat itu, teman-teman ya. Karena pertimbangannya tidak memilih Bapak Andika karena Bapak Andika itu dari Partai PDI. Tetapi nyatanya Bapak Ahmad Lutfi yang dari Partai Gerindra hari ini kebijakannya telah menyakiti dan menyengsarakan masyarakat Jawa Tengah, dan kinerjanya dinilai buruk. Sangat jauh teman-teman ya tingkat kepuasan warga Jawa Tengah dengan kinerjanya Bapak Ahmad Lutfi dibandingkan dengan tingkat kepuasan warga Jawa Barat dengan kinerjanya Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat, teman-teman ya. Elektabilitas Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat sangat tinggi, dan sudah dipastikan jika Kang Deddy Mulyadi mencalonkan diri lagi sebagai gubernur di 2029 maka akan terpilih. Tetapi saya ragu gitu loh, apakah akan terpilih lagi jika Bapak Ahmad Lutfi ini mencalonkan diri lagi nanti, teman-teman ya. Ya, kita simak dulu bagaimana kualitas dan tanggapan dari para netizen tentang bagaimana Bapak Ahmad Lutfi ini memimpin Jawa Tengah, teman-teman ya. Silahkan. Wes, ini adalah jalan akses ke Tanggungan Duku Tengah yang rusak akibat banjir kue. Jero nemen. Tolong oh, Pak Gubernur, tolong Pak Deddy, tolong Pak Deddy. Pak Deddy. Kita gubernur Jawa Barat toh. Ahmad Lutfi. Jawa Tengah ya Ahmad Lutfi oh. Oh iya, klalen beliau jarang konten. Sorry, ulangi. Saya minta Deddy Mulyadi dan Dhani Wiranata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Salam buat Bapak, sehat selalu. Tetap semangat untuk Kanjeng Prabowo. Terima kasih. Prabowo Subianto unggul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Salam hormat. Gubernur Jawa Tengah, Bapak Lutfi mengakui bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi termiskin di Jawa. Dan Bapak Lutfi bilang kami bukan Nabi Musa. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Oh ala re, Jawa Tengah itu duwe gubernur tuh yo? Gue baru tahu Jawa Tengah punya gubernur. Soalnya selama ini yang gue kontenin cuma gubernur Jakarta, gubernur Jawa Barat, gubernur Jawa Timur, terus yang nongol lagi gubernur Maluku, iya kan? Terus gubernur Banten gitu kan. Jawa Tengah tuh gak pernah ada suaranya, terus ternyata punya gubernur Jawa Tengah. Maaf Pak Lutfi, maaf, hampura, punten, ini masih benar-benar baru tahu Pak. Kami sudah menjabat sebagai gubernur 70 hari, hari ini tepat. Dan kami bukan Nabi Musa, bisa langsung merubah suatu keadaan. Pak Lutfi ini mohon maaf ya, siapa yang bilang Bapak Nabi Musa Pak? Orang pantas juga Pak, Bapak dikata Nabi, ya kan? Nabi Musa lagi, Nabi Musa mah baik Pak, Nabi Musa mah adil. Masa iya gubernur disamain sama Nabi Pak? Pak Lutfi ini bisa aja. Lagi pula kenapa sih Pak pejabat zaman sekarang bawa-bawa nabi, bawa-bawa malaikat gitu? Sekarang kata Nabi Musa, yang ono dulu dikatain malaikat Jibril apa? Lagi pula ya Pak ya, kita itu masyarakat, rakyat juga tahu kalau Pak Lutfi itu bukan Nabi Musa Pak, bukan nabi siapapun, bukan malaikat juga, bukan walid juga Pak. Cuma maksudnya begini loh Pak, kami sebagai warga gitu ya, bukan saya sih, kalau saya warga Jawa Barat gitu ya Pak. Cuman ini mungkin warga Jawa Tengah gitu ya, warga Jawa Tengah itu maunya tuh punya gubernur yang aksi kerja nyatanya itu nyata kelihatan gitu Pak gitu. Jadi bukan kayak mentang-mentang cuman baru 70 hari terus tiba-tiba kita nggak bisa kerja cepat karena kita baru 70 hari, kami bukan Nabi Musa. Bukan gitu Pak, enggak gitu, enggak. Solusinya bagaimana, rencana kedepannya apa. Tapi saya udah lihat nih rencana Bapak nih. Saya udah lihat nih Bapak memberikan dana hibah berapa nominalnya, 125 miliar untuk 1.200 bla 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 ormas gitu Pak. Saya tahu ormas itu juga membantu pemerintah gitu ya. Ormas itu juga sah dimasukkan ke dalam biaya APBD gitu ya Pak ya. Tapi mungkin ormasnya kebanyakan gak sih Pak? Atau dana hibahnya kebanyakan gak sih Pak? Ya bisa iya bisa enggak sih. Sebenarnya ya gue percaya tidak semua ormas itu busuk gitu. Banyak juga loh ormas yang beneran kerja nyata ke lapangan gitu. Mereka itu bikin posyandu, mereka bantu penanganan bencana.
edukasi remaja yang putus sekolah, melawan narkoboy, pendampingan hukum warga yang nggak mampu, banyak deh. Pokoknya nggak semua ormas itu busuk gitu. Cuman ini dana hibah kalau tidak diawasi, ya jadinya takutnya disalahgunakan. Apalagi nominalnya menurut gue gede banget nih. Takutnya kayak yang udah-udah. Takutnya nih ormas-ormasnya ini ormas yang hidup dari proposal dana hibah gitu loh. Programnya minimal tapi laporan keuangannya maksimal. Nah ini nih oknum-oknum ormas yang bandel-bandel. Kalau ditanya dana hibah atau dana untuk ormas itu penting nggak? Jawabannya penting. Kalau transparan, berdampak, dan positif. Kalau ditanya kebanyakan nggak 125 miliar? Bisa iya, bisa enggak. Bisa jadi kebanyakan kalau cuma dipakai untuk seremonial, dipakai untuk SPJ fiktif, sama buat jaga-jaga musim pilkada, itu bisa kebanyakan. Karena 125 miliar itu nggak akan langsung bikin Jawa Tengah itu sejahtera dan kaya raya. 125 miliar itu nominal yang besar banget ya untuk dana hibah, untuk ormas, dan untuk apapun itu. 125 miliar itu besar banget dan bisa banget untuk dipakai mensejahterakan rakyat Jawa Tengah kalau pemerintahannya, kalau pejabatnya, kalau ormasnya benar dan tepat sasaran. 125 miliar kalau dibagi ke 1.200 sekian ormas gitu ya, per orangnya bisa bawa pulang 100 juta loh, lumayan kan? Masalahnya 1.200 lebih ormas di Jawa Tengah itu semuanya aktif nggak? Semuanya beneran kerja nggak? Apa cuma fiktif? Masalahnya jumlahnya itu tidak main-main, 125 miliar. Kalau disalahgunakan bubar berabe sayang. Jangan salah loh, dana hibah itu bukan uang pejabat loh. Dana hibah itu uang rakyat loh. Dana hibah bukan uang malaikat, bukan uang nabi, bukan uang walid, bukan uang presiden, bukan uang pejabat, bukan uang gubernur. Uang rakyat sayang. Jadi uang 125 miliar itu ada semua uang rakyat Jawa Tengah. Setiap beli bensin, setiap beli makan, belanja rokok di warung, belum yang pungli-pungli. Itu tetes keringat warga Jawa Tengah itu ada di antara 125 miliar itu. Pertanyaannya ya, pertanyaan klasik aja. Uangnya akan balik lagi ke kamu atau enggak? Ya, nek Pak Bupati ditanggepi, ya nanti kita laksanakan. Nah, Pak Gubernur, bodo amat. Nek ana lomba menungso paling ngupeni Jawa Tengah, tak wakilane. Kerja bola, aja njagakno pemerintah sing jarine ngopeni tapi ngapusi. Sing ono iki rakyat ngopeni pemerintah, iku wis nyata mbayari pajak akhir tahun. Nek pemerintah ngopeni rakyat iki urung ana buktine, urung ana nyatane. Apus-apus bloko. Biasanya, kedatangan orang nomor 1 di Jawa Tengah ini akan disambut riuh rendah warga. Spanduk ucapan selamat datang hingga barisan ibu-ibu PKK. Namun kali ini pemandangannya sangat berbeda. Deretan rumah warga tampak tertutup rapat. Seolah-olah desa itu sedang kosong. Tidak ada tenda, tidak ada pengeras suara, apalagi jabat tangan yang hangat. Mencoba tersenyum. Ia berjalan menyusuri gang sempit. Namun hanya mendapati gorden yang sesekali bergerak dari balik jendela pertanda. Ada warga yang mengintip namun enggan untuk keluar. Ada kecanggungan yang menggantung di udara. Meski tujuannya murni untuk meninjau kondisi warga, ketidakhadiran sosok yang menyapa membuat langkah sang gubernur terasa lebih berat. Di atas tanah dilapisi papan kayu yang panas. Hari itu, sang pemimpin hanya ditemani oleh angin sepoi-sepoi dan keheningan desa yang seolah sedang bersembunyi dari dunia luar. Kau ingin mengetahui karakter seseorang, maka berilah dia kekuasaan. Jadi tahun depan itu 2026, seluruh jalan Provinsi Jawa Barat sudah berbeton, berhot mix, lebar. Ini parah nih. Ini parah nih. Ya, nek Pak Bupati ditanggepi, ya nanti kita laksanakan. Nah, Pak Gubernur, bodo amat. Pak Lurah. Siap. Yuk, Pak, mundur Pak.
Kamu dari mana? Dari mana? Belanja, Bu. Beli. Berapa? Mas, hati-hati pelan-pelan, saya bersebutan. Pak, lebih ya di sini. Mana Forkomindanya? Nanti Pak Lutfi bisa disampaikan terkait pantauan harga dan Ini acara apa yuk? Pak Gubernur dugi, gak teko. Dugi, Pak Bupati ya dugi. Ngecek-ngecek rego bodo. Belanja ora? Belanjane neng wae pedagang-pedagang kecil. Ngewae-wae wong-wong sing Pak Gendong gitu. Sempat berkomunikasi gak yuk? Ya komunikasi no. Apa? Ngobrolnya apa? Oh, ya tentang apa kuwi neng Sragen ki kepiye? Jalannya rusak, pasarnya rusak. Disampaikan ke Pak Gubernur langsung? Sing Pak Bupati nih, Pak Gubernur gak iso ngomong. Terus tanggapannya piye? Ya nek Pak Bupati ditanggepi ya nanti kita laksanakan. Nah Pak Gubernur bodo amat. Wes ngono ah. Wes. Iya, jangan ngono. Buat tanggap kan. Ya oke teman-teman ya, kita bisa melihat ya bagaimana warga Jawa Tengah memang tidak menginginkan lagi Bapak Ahmad Lutfi menjadi gubernur teman-teman. Bahkan sekarang ingin mereka itu gubernurnya diganti saja dengan Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Atau diturunkan saja si Bapak Ahmad Lutfi ini teman-teman. Nah ini kan menunjukkan bahwa elektabilitas Bapak Ahmad Lutfi sebagai gubernur itu turun teman-teman. Dan yang menjadi pertaruhannya adalah Partai Gerindra gitu loh, yang ada di Jawa Tengah gitu loh. Dan Kang Deddy Mulyadi kita bisa lihat bagaimana elektabilitas di Jabarnya sangat tinggi dan sudah sangat dipastikan kalau Kang Deddy Mulyadi mencalonkan diri lagi maka akan terpilih teman-teman dan akan menaikkan elektabilitas Partai Gerindra atau bahkan Bapak Prabowo nanti di 2029 teman-teman ya. Ya memang agak gimana ya, saya melihat Bapak Ahmad Lutfi itu memang senang cangkeman, kakean cangkem gitu loh kalau orang Jawa ya. Misalnya hanya cuat-cuat gitu loh, tapi kinerjanya hanya bisa menyengsarakan masyarakatnya. Kualitas jalanan yang ada di Jawa Tengah jika dibandingkan dengan Jabar sangat jauh, tetapi ada kenaikan pajak yang jelas-jelas itu sangat menyusahkan masyarakatnya ya. Banyak masyarakat di Jawa Tengah yang masih miskin, tetapi pajak dinaikkan. Ya gimana? Nggak menyengsarakan rakyat gitu loh. Kalau memang dia itu punya kepedulian betul tentang bagaimana kemiskinan yang ada di Jawa Tengah tanpa disorot kamera katanya, nggak usah disorot kamera, nggak usah lukis, itu orang aku banget gitu. Ya kenapa harus menaikkan pajak gitu loh? Yang jelas-jelas itu bisa menyusahkan rakyat miskin yang ada di Jawa Tengah gitu loh. UMR Jawa Tengah tuh kecil loh UMP-nya ya. Jadi menaikkan opsi pajak atas nama pembangunan itu justru akan melemahkan pendapatan karena banyak masyarakat di Jawa Tengah yang enggan bayar pajak akhirnya gitu loh. Sekarang katanya yang tidak bayar pajak akan ditagih sampai ke rumahnya, akan diadakan razia besar-besaran ke mall, ke parkiran. Ini kan suatu unsur di mana pemerintah emang mencekik rakyatnya gitu loh.
mereka masyarakat Jawa Tengah yang tidak ingin bayar pajak itu sebetulnya bukan karena tidak ingin taat pajak, tetapi karena keadaan mereka masih miskin, tetapi pajaknya naik gitu loh. Kalau mereka mampu, mereka akan bayar pajak kok. Mereka juga punya kesadaran penuh tentang bagaimana pendapatan di daerah itu dihasilkan dari pajak mereka gitu loh. Dan mereka juga menginginkan hasil dari bayar pajak mereka itu bisa mereka nikmati, tetapi faktanya kan tidak. Telat bayar pajak didenda, tetapi jalan rusak dibiarkan. Nah ini kan sebetulnya protes gitu loh. Masyarakat Jawa Tengah tidak bayar pajak itu sebagai bentuk protes, bukan sebagai enggan atau ketidakmauan mereka untuk bayar pajak, ketidakmauan mereka untuk tidak bayar pajak, untuk bayar pajak. Mohon maaf saya agak ruwet ini teman-teman ya, karena belum merokok ya. Ya mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.